Shalom Alaikum sekali lagi, Tuhan memberkati kasih karunia Allah Bapa di surga dan juga anugerah Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai Anda. Kita meneruskan kembali pelajaran pencerahan daripada kitab Injil Yohanes yang mana sebelumnya kita sudah sampai ke bab yang ke-14 dan kita akan akhiri di ayat yang ke-20. Jadi kita akan teruskan daripada ayat yang ke-21, tetapi saya ingin mengulang kembali bagaimana buat pertama kalinya Kristus Yesus memperkenalkan oknum Roh Kudus, Holy Spirit, di dalam bab 14 bermula dari 14 ayat 16 ya, di mana dia perkenalkan seorang penolong, penghibur, seorang advocate, seorang pendoa syafaat, dan seorang yang siap siaga menghibur yang selama ini menjadi kekuatan Kristus, menjadi penolong yang bukan hanya telah menjadikan tubuh Kristus itu sebagai tubuh jasmani bermukimnya Roh Kudus, yakni Kristus, yakni Mesias, dan dilahirkan daripada Roh Tuhan, kuasa Roh Tuhan. Dari kecil dia juga penuh dengan Roh Kudus, dikuasai dan dipimpin sebagai manusia, dan dia juga diurapi, dipenuhi sewaktu Roh Kudus turun dalam bentuk merpati ketika dia dibaptis, dan juga kita juga mempelajari bagaimana Roh Kudus itulah yang telah memimpin dia, dan saya percaya ini melibatkan di mana Roh Allah Bapa itulah yang berbicara, menyatakan, memimpin dia untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang Bapa telah percayakan kepada dia. Dan kita tahu di dalam bab 14 ini adalah malam-malam terakhir sebelum dia akan dikhianati dan akan diadili. Dan saya percaya di bab 14 ini Kristus Yesus bersama para muridnya di Yerusalem, di sebuah tempat kamar atau bilik khas di mana dia mengadakan jamuan Paskah yang terakhir atau perjamuan yang kudus di antara para muridnya, dan dia sudah tahu bahwa masanya sudah sampai. Masanya sudah sampai, dia kembali kepada Bapa. Dan tugasnya sudah pun selesai, jadi dia mengambil masa-masa sisa itu untuk memberi pesan-pesan, perkataan-perkataan profetik, dan juga pernyataan-pernyataan terakhir kepada muridnya di dalam bab 14 ini. Dan satu daripadanya adalah memperingatkan dia tentang bagaimana Roh Kudus itu akan datang, menyertai dan meneruskan
legasi dan pekerjaan Kristus selama ini. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan dan pengikut Kristus di tahun-tahun ini merupakan legasi Kristus untuk meneruskan pekerjaannya, menjadi saksi Kristus, menjadi pengajar, menjadi pemimpin-pemimpin yang setia dengan iman, yang terus meneruskan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, mengajar, menjadikan semua bangsa murid, memberikan message keselamatan, message pertobatan, dan mendoakan orang-orang yang sakit, memberikan nasihat, dan juga dorongan di bawah inspirasi dan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, ayat 20 kita telah membaca bahwa pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena pada waktu itulah maksud dia setelah Roh Tuhan itu dicurahkan dan kita adalah berada di dalam waktu yang dimaksudkan Tuhan. Pada waktu itu maksudnya waktu-waktu di mana Roh Kudus tinggal diam di dalam kehidupan kita yang menjadi pemimpin kita untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa melalui Kristus Yesus. Pada waktu itu, inilah waktunya. Era, waktunya Roh Kudus bekerja melalui kehidupan jemaat dan tubuh Kristus. Inilah dia. Saya dan Anda hari ini berada pada waktu yang dimaksudkan Kristus pada waktu itu. Inilah sekarang kita hidup dalam zaman Roh Kudus ini. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku, he that has my commandments, dan melakukannya, and keep them, dialah yang mengasihi aku. Jadi kita hidup di waktu di mana kita hidup di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Berarti kita adalah pengikut, murid. Ya. Kalau kita mau mengasihi Dia, kamu akan melakukan perintahku, kata Tuhan. Dan melakukan, bukan hanya memegang, tetapi melakukan. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. So kita diminta untuk mengasihi Kristus, mengasihi Bapa, seperti anak yang setia dan taat kepada Bapaknya, apalagi Bapa kita di surga. Kasih itu ditunjukkan melalui kesetiaan dan perlakuan melakukan perintah Kristus. Sebab banyak orang yang mengatakan aku mengasihi secara feelings, perasaan. Tetapi Tuhan mau kita membuktikan kasih itu dengan melakukan perintah-perintah Kristus. Itulah bukti kita mengasihi Kristus dan mengasihi Bapa di surga. Dan aku pun akan mengasihi Dia. Yesus berkata, aku mengasihi. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Satu daripada bukti Kristus mengasihi kita adalah Dia menyatakan diri. Amin. Nah, saya percaya lewat Roh Kudus, Kristus ingin menyatakan dirinya. Dan banyak orang dan banyak pengalaman yang telah kita lalui, di mana Tuhan Yesus datang menyatakan diri melalui penglihatan-penglihatan. Dan kita telah mendengar kesaksian mereka. Di dalam kisah para rasul, Perjanjian Baru, kita telah mendengar kesaksian seorang rasul atau apostol yang dipanggil Rasul Paulus. Semasa perjalanan dia menganiayai seorang Farisi, perjalanan ke satu tempat yang dipanggil Damaskus untuk menangkap para pengikut Kristus, dan dikatakan tiba-tiba dia dari langit
cahaya datang dan dia mendengar Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau telah aniayai. Dan di dalam kurun-kurun seterusnya, Roh Kudus memberikan penglihatan tentang Kristus kepada banyak hamba-hamba Tuhan. Sehingga hari ini, saya juga ada kesempatan peluang selama melayani Tuhan selama 40 tahun ini. Kristus datang di dalam penglihatan, menyatakan dirinya kepada saya, dan berbicara kepada saya. Dalam 4 kali penglihatan, Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya dalam hidup kami untuk menyatakan rencana atau kehendaknya dalam hidup kami. Dan kali pertama saya melihat penglihatan Kristus di tahun 80-an ketika itu, saya berseru kepada nama Tuhan, dan dia menyatakan diri, memperlihatkan dirinya, dan itulah yang telah mengubah kehidupan saya. Divine encounter face to face with the Lord Jesus Christ. Dan selama 40 tahun, setiap hampir 10 tahun, saya akan mendapat kunjungan atau penglihatan tentang Kristus Yesus. Nah, di sini kita lihat dikatakan, aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bukan semua orang mendapat penglihatan, pernyataan Kristus dalam hidup mereka. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapa, karena dalam hidup saya meskipun kehidupan bishop ini serba kekurangan di dalam banyak perkara, tetapi oleh karena penglihatan, pernyataan dirinya kepada hidup bishop, saya tetap setia melayani Tuhan dan tetap mau melakukan apa yang dia telah amanatkan dalam hidup bishop juga. Amin. Saya mengasihi Kristus dan saya percaya Kristus Yesus mengasihi bishop. Karena itu dia menyatakan dirinya kepada bishop. Ayat 22, Yudas yang bukan Yudas Iskariot berkata kepadanya. Rupanya masih ada orang yang bernama Yudas juga, tapi bukan yang dari Iskariot. Nama dia Yudas juga dalam ayat 22. Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Masih ingat enggak? Di dalam kitab Para Rasul bab yang pertama, di mana dikatakan setelah Yesus bangkit dari kubur, dia tidak terus naik ke surga, tapi selama 40 hari. Coba Anda lihat dalam kitab Rasul bab yang pertama, dikatakan selama 40 hari dia menyatakan dirinya. Ya, orang sudah sangka bahwa dia sudah dikuburkan, ya, sudah mati. Tetapi selama 40 hari, dia berulang-ulang menyatakan diri kepada ramai orang. Kepada ibu-ibu, perempuan-perempuan yang setia melayani Kristus sampai dia mati di kayu salib, kepada para rasulnya, kepada Yohanes, kepada Petrus, bahkan kepada hampir 500 orang. Bahkan beberapa orang dia menyatakan diri di dalam dirinya yang sudah memiliki tubuh jasmania untuk menyatakan dirinya bahwa dia masih hidup. So, selama 40 hari setelah dia bangkit dari kematian, selama 40 hari, dan selepas itu baru dia naik pulang ke rumah Bapaknya di surga. Dan 10 hari setelah itu Roh Kudus dicurahkan yang pada hari Pentakosta, yaitu bab yang kedua dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ya. Jadi Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. The plan of God is to make His tabernacles in the midst of His people, dalam bahasa Inggris. Dia ingin bermukim, dia ingin tinggal diam. Dan di sini Yesus menyatakan bahwa jika seseorang itu mengasihi aku, menuruti firman, Bapakku akan mengasihi, dan kami dengan Bapa. Di sini kita lihat lagi, kami di sini berarti Bapa dan Kristus. Ya. Mereka adalah ekad satu, tetapi dua pribadi yang berbeza. Itulah dia katakan Bapakku dan kami akan datang diam. Yang dimaksudkan Tuhan adalah melalui Roh Bapa, melalui Roh Kristus, yaitu Roh Kudus akan datang diam di dalam diri kita. Kehadiran Roh Kristus atau Roh Bapa atau Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus itu adalah kehadiran Bapa dan kehadiran Kristus Yesus di dalam diri kita. Bukan lagi secara jasmani dia bersama seperti mana dia telah bersama dengan para muridnya lebih kurang 3,5 tahun. Tetapi dia bersama melalui Roh Kudus, yaitu Roh Kristus, Roh Bapa, dan akan tinggal diam di dalam bersama-sama, ya, dengan kita. Itu yang dimaksudkannya di dalam ayat 23. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. He that loved me not, keep not my sayings. Jadi hati-hati. Saya amat hati-hati dalam membaca kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Termasuklah kitab Wahyu dan juga tulisan-tulisan Paulus. Saya mau pastikan perintah-perintah Kristus itu berada di dalam itu dan mau mengikutinya. Sebab mengasihi Tuhan itu adalah menuruti perkataan Kristus dan perintahnya. Amin. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti apa yang dikatakan oleh Bapa, itu yang dikatakan oleh Kristus, itu yang juga perlu kita dengar untuk kita dapat menjadi murid yang setia melakukan perintahnya. Amin. 25, semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Dan ayat yang ke-26, ini lagi dia mengulang kembali tentang kehadiran Roh Kudus atau Roh Kristus. Dalam ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, berarti kita tahu bahwa Bapa di surga lah yang mengutus Roh Kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti Roh Kudus itu datang diutus oleh Bapa hanya melalui satu nama. Berarti nama inilah yang pintu yang dibukakan untuk kita dapat menerima kehadiran Roh. Dan di sini jelas dikatakan Yesus berkata Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dan dialah, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu. Satu daripada atribusi tugas Roh Kudus ini adalah mengajar. Dialah yang akan mengajar. Dia adalah teacher. Dia pengajar. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu.
Oh, terima kasih Roh Kudus, ajarkanlah kami Roh Kudus. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti dia yang memberi peringatan, remembrance. Dia yang membuat kita teringat perkataan Kristus. Setiap kali Bishop berdiri untuk mengabarkan berita Injil atau mau mengajar, dan dari waktu kita muda kita memang belajar akademik ya. Di dalam teologi kita belajar seperti ilmu-ilmu seperti homiletika ya, ilmu berkhotbah ya, ilmu hermeneutics, ilmu untuk mentafsirkan ya, dan juga apologetik untuk mempertahankan kepercayaan kita itu. Kita belajar dari sekolah teologi macam itu. Itu asas. Tetapi setelah saya dewasa ataupun sudah lama dalam sebagai seorang ahli teologi ini, saya melihat dan saya menyadari bahwa untuk mendapatkan wahyu dan pencerahan dan pengetahuan rohani, saya memerlukan seorang pengajar, yaitu Roh Kudus, untuk membuat saya memahami. Jadi, bila mana saya memberitakan Injil atau berkhotbah atau mengajar ya, kadang Anda tidak akan nampak bishop membawa nota-nota khotbah, ilmu khotbah, nats-nats yang setelah siapkan di dalam kertas ya, dan tinggal baca. Tidak. Saya bergerak ke sana ke sini tanpa membawa nota, sebab itu sudah di dalam pemikiran saya, dan saya biarkan Roh Kudus dengan urapan dan dengan pengetahuan untuk memperingatkan saya akan perkataan-perkataan pengajaran Kristus. Tadi saya hanya membuka mulut dan saya tahu apa yang saya perlu ucapkan, apa yang saya perlu ajarkan. Jadi inilah keunikan seorang pengkhotbah atau seorang ahli teologi atau seorang yang diurapi oleh Roh Kudus dengan karunia-karunianya. Karunia di mana Roh Tuhan bekerja sama dengan kita bila kita memberitakan Injil atau pengajar. Kita tidak, we are not limited to the sermons that we prepare. Kita tidak terhad kepada apa yang kita tulis, melainkan kita biarkan Roh Kudus memimpin kita untuk berbicara. Nah, disitulah Roh Kudus akan memberikan saya ilham untuk mengucapkan apa yang saya perlu katakan. Berarti dia mengajar saya. Kadang saya mendengar. Pernah tidak lama, berapa minggu yang lalu saya diminta berkhotbah di Bangkok, Thailand, dan saya mau mendoakan, saya mau memberikan kata-kata, dan saya mendengar suara Roh Kudus berbicara, orang ini adalah seorang bisnis, seorang pengusaha. Padahal orang ini minta doa, dia adalah seorang penyanyi. Dia adalah seorang penyanyi di choir, ya. Tapi bahkan saya tidak kenal orang ini, tapi Roh Kudus mintakan dalam karunia pengetahuan begitu kan, dalam wahyu bahwa orang ini terjun dalam dunia bisnis. Dan saya berkata, saudara, saya ingin konfirmasi. Saya mendengar Tuhan berbicara pada saya bahwa Anda adalah seorang businessman. Dan dia katakan, ya, saya seorang businessman. Tapi struggling ya. Nah, itu pernyataan. Tetapi juga, bila mana saya menyampaikan firman Tuhan itu, seringkali saya kuat. Saya tiba-tiba memiliki pengetahuan untuk mengutip perkataan-perkataan yang telah diucapkan oleh Kristus di dalam kitab-kitab Injil. Walaupun saya tidak mempersiapkan itu di dalam teks khotbah saya, tetapi saya berkata, Kristus berkata begini, Kristus berkata begitu. Nah, siapa yang memberikan dorongan bishop untuk memberi peringatan, untuk mengajarkan tentang perkataan Kristus? Itu adalah daripada Roh Kudus. Haleluya. Jadi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Siapakah yang menggelar penghibur ini Roh Kudus?
selain malaikat Gabriel, Roh Kudus akan turun ke atas Maria itu, Yesus berkata Roh Kudus. Berarti nama Roh Kudus itu juga adalah nama yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 26. Tetapi penghibur dalam bahasa Inggris, but the comforter, which is the Holy Ghost. The Holy Ghost Holy Ghost ini adalah bahasa Inggris yang lama. Dalam bahasa baru dikatakan Holy Spirit. Holy Spirit ya. Tapi King James ya dikatakan Holy Ghost. Holy Spirit, Holy Ghost itu sama. Roh yang suci, roh yang kudus. Nah, ini bukanlah nama nouns, nama spesifik ya, macam Michael, macam Joseph, macam David, Solomon dah. Ini bukanlah nama istimewa. Ini adalah nama umum ya, title. Ya, title bukan nama. Roh Kudus tidak mempunyai nama khusus. Seperti Yesus Kristus itu nama khusus. Yesus, ya. Roh Kudus tidak ada punya nama. Tapi dia hanya diberi nama Roh yang Kudus, Holy Spirit. Roh yang suci. Itu maksud dia. Dan dalam bahasa Greka, dalam ayat 26 ini, itu comforter di sini satu daripada nama atribusi sifat Roh Kudus. Ya, penghibur. Ada juga terjemahan dikatakan penolong. Tapi dalam ayat ini terjemahan daripada Alkitab King James, penghibur, yaitu Roh Kudus, ayat 26 ya, penghibur. Ada juga terjemahan penolong. Sama, sebab dia adalah penghibur karena perkataan yang daripada Greka adalah parakletos, ya, seorang yang dipanggil untuk menghibur, menolong, ya, yang memimpin, yang menjadi intercessor, yang menjadi peguam bela kita, itu arti parakletos. Jadi penterjemah itu mengambil di sini kata penghibur. Ada juga penterjemah mengambil kata penolong. Menolong, dia menolong kita. Tapi dia juga menghibur. Menghibur maksud dia bukan entertain ya, comfort. Bila kita bersedih, Roh Kudus dengan kuasanya memberikan kita perasaan damai, ya, encouragement, emosi kita yang terganggu, dia memberikan kita damai sejahtera. Ya, di tengah-tengah itu adalah kuasa. Damai surgawi itu tidak Anda akan terima seperti damai yang bila kita memiliki uang, memiliki ya keberhasilan, tidak. Kedamaian yang luar biasa itu adalah penghiburan dari Roh Kudus dikala kita mengalami musibah, penderitaan ataupun kesusahan. Bishop melalui banyak perkara selama 40 tahun ini. Ya, kesedihan, kesendirian, dan saya ada perasaan damai sejahtera itu satu daripada cara Roh Tuhan memberikan saya penghiburan di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan. Dia adalah penghibur. Dia juga penolong. Ya, yang memberikan kita jalan keluar atau menyelesaikan masalah lewat karunia hikmat untuk menyelesaikan. Dia itu ciri-ciri seorang menolong, menyelesaikan masalah. Tiba-tiba Anda diberikan hikmat, Anda diberikan bantuan, ya, untuk menghadapi masalah, tantangan, cobaan ataupun situasi yang sepertinya tidak ada jalan. Anda mengalami jalan yang buntu, dan bila saya berdoa, Roh Kudus membuka pemikiran saya atau memberikan saya ide-ide, ya, ideologi atau ide-ide atau idea untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itu adalah karunia Roh Kudus karena dia mau menolong kita keluar daripada situasi atau masalah itu. Oh, banyak kali. Di mana saya merasa bahwa tidak ada jalan manusia, tidak ada kekuatan lagi, tidak ada orang yang mau membantu lah, begitu kan. Dan bila saya berseru, Bapa, tolong saya berikan saya jalanmu.
berikan saya hikmat-Mu untuk menyelesaikan ini. Dan banyak kali Roh Kudus yang dalam diri saya itu mulai raise up ataupun membangkitkan saya untuk menghadapi tantangan masalah itu dengan jawaban. Dia adalah penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi di sini kita lihat Roh Kudus, Holy Ghost. Berarti dia roh, bukan manusia ini ya, jasmania. Dia adalah roh. Dan kita tahu dia adalah roh dari Allah. Roh Bapa di surga, roh Kristus Yesus ya. Jadi ini bukan manusia. Jadi ada orang yang menerjemahkan bahwa yang dimaksudkan oleh Parakletos, penolong menghibur ini adalah manusia. Seorang nabi, seorang malaikat, bukan. Ini jelas-jelas roh itu maksudnya yang tidak kelihatan. Dia tidak wujud dalam bentuk tubuh jasmani. Tidak, roh dan kudus. Berarti dia adalah makhluk roh yang suci, yang bebas dari dosa, yang bebas daripada contamination, daripada kejahatan. Dia bukan roh yang jahat. Nah, ada roh yang jahat. Roh jahat itu adalah pengikut-pengikut iblis. Iblis juga itu atau setan itu adalah roh juga, ya. Dan ada juga malaikat. Malaikat itu adalah roh juga, makhluk roh, ya. Tapi Roh Kudus ini adalah roh yang suci daripada Allah. Berarti dia bebas daripada dosa, kesalahan, dan dia benci dosa. Dia memang tidak dapat hidup dengan dosa dan kesalahan. Jadi bagaimana mungkin roh yang suci ini mau tinggal di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang biasa, yang tidak terlepas daripada dosa. Disitulah kita melihat begitu mengasihinya Kristus, dan dia datang, Bapa mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita melawan dosa. Itu tujuannya, menolong kita menang terhadap cobaan dan dosa. Dan kalau boleh, saya percaya rencana Tuhan adalah supaya kita menjalani kehidupan yang suci dan bersih, yang benar di hadapan Bapa. Di dalam pemikiran kita, di dalam tingkah laku, di dalam pertuturan kata-kata yang bersih, benar, di dalam perbuatan kita, tindakan kita itu perbuatan-perbuatan yang benar, sebab benar itu suci, ya, yang bersih lah ya, secara moral. Itulah rencana Tuhan. Tetapi kita memang selagi kita hidup di dunia ini, kita akan tersadung dalam dosa. Walaupun itu bukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kita memerlukan kuasa Roh Kudus dan penolong ini untuk membantu kita menjalani kehidupan yang benar, suci, dan hidup dalam pertobatan. Jadi kita diberikan peluang untuk bertobat daripada kesilapan kita. Dan mulai hidup benar sesuai dengan kehendak, perintah, pengajaran firman Tuhan. Dan dia yang akan mengajar dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Walaupun saya usia macam ini, 2025, 2026 ini, saya akan berusia 61, tapi pemikiran saya masih tajam, peringatan saya masih tajam. Kenapa? Karena pemikiran saya itu dibaharui oleh Roh Kudus melalui peringatan-pengingatan, walaupun saya cepat lupa. Manusia bila sudah tua, seusia begini kan kita cepat lupa. Tapi saya boleh yakinkan pada Anda bahwa saya seringkali diberi peringatan benda-benda yang saya lupa itu. Dan disitulah tugasnya. Dia adalah juru ingat. Roh Kudus mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih Roh Kudus karena dia yang tinggal dalam diri Bishop yang memberikan peringatan, mengajar, menghibur. Ya, seringkali saya katakan Roh Kudus tolong saya. Bapa, saya mohon Roh Kudus mengajar saya, memperingati saya, menghibur, memberikan sejalan. Dan seringkali, banyak kali Tuhan memberikan saya wahyu,
jalan keluar, jawaban untuk keluar daripada situasi masalah yang saya hadapi. Haleluya. Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ayat 27 ya. Dalam bahasa Inggris saya baca sedikit. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world give I unto you. Let not your hearts be troubled. Neither let it be afraid. Dalam saya mempelajari perjalanan Kristus selama dia pelayanan, dia adalah manusia Tuhan yang tenang, penuh dengan ketenangan. Salah satu yang saya lihat di mana dia berada di buritan perahu menyeberang Galilea dan ombak besar datang, murid-muridnya berteriak-teriak, Tuhan kami binasa Tuhan. Dan dia masih tidur. Walaupun di tengah-tengah ombak, bahaya. Dia tidur, dikatakan di buritan perahu itu. Tenang dia tidur. Karena dia memiliki damai sejahtera di Allah. Karena dia tahu bahwa maut, situasi keadaan tidak akan mengubah apa-apa selagi ya, kalau itu bukan kehendak Allah atau kehendak Bapa. Dia tahu. Dan kalau Anda tahu bahwa Anda berjalan di dalam terang, bagaimanapun suasana itu, damai. Itu ada perasaan damai yang menusuk emosi dan jiwa kita itu tenang. Ya. Dia tenang menghadapi situasi. Dia tidak gelisah, dia tidak takut. Dan banyak kali, sebab kita sebagai manusia ini, banyak ketakutan, banyak kerisauan, masalah anak-anak, masalah uang, masalah hidup, ya, masalah penuh dengan masalah karena berita-berita yang menakutkan, ya, yang boleh mengancam kehidupan kita, ya. Kita takut menghadapi masa-masa depan dan Pak Anda bawa di dalam doa dan berdiam sejenak di hadapan Tuhan dan mengatakan, Bapa, aku menyerahkan esokku ke dalam tangan-Mu hari ini. Aku berdoa istri, anak, aku berdoa Tuhan tentang keperluan-keperluan kami ini. Engkau berkati dan Anda akan pasti diberikan kedamaian. Ada orang tidak dapat tidur malam, tidak tentram, tidak tenang. Ya. Bahkan dia tidak dapat tidur nyenyak. Tetapi seperti Yesus, kita ada Roh Kudus yang memberikan kita damai. Jadi bila bisa tidur malam ini, saya akan tidur dengan tentram, dengan damai. Karena Roh Kudus yang memberikan saya perasaan, keyakinan bahwa dia melindungi saya sepanjang malam dan kedamaian dalam hati. Kadang, ya siapa yang tidak ada kematian, ya? Bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, saudara meninggal, sepupu meninggal, kesedihan. Tetapi bila Roh Kudus ada itu, dia memberikan kita kedamaian. Ya. Dan itulah kedamaian daripada Kristus. Buah-buah roh itu kasih sukacita, damai sejahtera dalam tulisan Paulus di Galatia bab 5 ayat 22. Kasih sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera yang, ya ada orang banyak uang, oh dia damai. Tiada uang, dia tiada damai. Ada orang yang milioner, bilioner, tetapi hidup dia tidak damai. Dia takut ada orang nanti, ya, membunuh dia kah, cemburu dia kah, menculik anak istri, menculik. Takut. Tiada damai, walaupun dia jutawan ya. Berjuta-juta dia lagi takut untuk tidur. Takut ada penculikan anaknya. Ya, diculik istrinya kan, begitu kan? Untuk ransom ya. Sudah diculik, kalau kau tidak bayar 1 juta, kami akan bunuh. Tidak tentram. Tapi saya ya bisa memang diberkati, saya diberkati, betul. Selama 40 tahun Tuhan ya
saya melayani ini Tuhan memberkati. Ada rumah, ada keluarga, ada anak, makanan. Ya, meskipun di dalam akun bishop itu sebetulnya tidak ada uang dan perak, tetapi ada harta. Harta ada, rumah, makanan, minum, keluarga ada, tentram. Tidak risau akan masa depan, risau. Tetapi saya katakan Bapa di surga, biarlah masa depan saya serahkan di tanganmu esok, dalam pimpinanmu, dan puji Tuhan sudah usia begini, 60 lebih ya, saya tetap tentram dan tenang. Dan saya percaya itulah damai sejahtera yang telah Kristus tinggalkan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan sampai hari ini. Itulah damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, berarti dunia atau kosmos, sistem, apa-apa yang di sekitar kita itu boleh memberikan kita damai sejahtera, tapi tidak selama-lama, sementara. Contohnya, Anda menang lotre kah? Ada berhasil dalam bisnis kah, usaha, Anda dapat banyak uang, damai, gembira, tenang, merayakan, sukacita. Tiba-tiba besok engkau jatuh sakit. Analisis dokter, cancer, tahap 4. Apa gunanya juta-juta Anda? Dan damai sejahtera yang dunia berikan itu sudah hilang. Sementara, bila dengar berita anak kemalangan ataupun saudara meninggal, sementara aja. Memang ada damai dari dunia. Bahkan iblis pun boleh memberikan engkau kedamaian. Sementara, itulah dikatakan Yesus katakan, ya damai dari dunia itu memang ada. Tapi damai yang kuberikan kepadamu itu tidak setara, tidak setanding dengan damai yang diberikan oleh dunia kepada kita. Amin. Saya tidur tenang. Dan kalau saya tidak tenang, saya berlutut berdoa, Bapa ampuni dosa saya. Saya melakukan kesalahan ini. Mohon pengampunan Tuhan. Suci dengan darah yang kudus, dan aku bertobat, aku mau berusaha menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan dosa. Setelah saya mengakui itu, saya merasa selepas saya bertobat dan mengakui dan mengambil iktibar untuk hidup dalam pertobatan, ketenangan itu datang. Tapi bila saya melakukan kesalahan di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan, saya tidak akan tentram. Sebab Roh Kudus itu mendorong saya ataupun memberikan saya semacam perasaan tidak sedap, perasaan bersalah begitu bahwa saya telah melakukan kesalahan dan saya membuat pengakuan dan saya bertobat, barulah ada damai sejahtera. Jadi saya usahakan sebelum saya tidur itu kan berdoa sepanjang hari supaya hidup saya senantiasa berada di dalam jalur Tuhan dan damai sejahtera. Amin. Ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku sebab Bapa lebih besar daripadaku. You have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye love me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Bapa lebih besar. Ini adalah kata-kata profetik, kata-kata nubuat Tuhan bahwa seharusnya Anda bersuka cita. Karena Yesus tidak lama lagi setelah malam itu ya, akan bebas dari segala kesiksaan. Dia akan mati dengan tujuan hanya jalan itu, jalan menyerahkan darahnya tertumpah di kausal itulah yang memberikan penutupan dosa, pengampunan dosa, pembayaran terhadap dosa-dosa Anda dan saya. Ya, supaya kita ada jalan dalam Kristus menerima pengampunan. Dia berhak tidak mau mati kalau dia mau, tapi dia tahu satu-satunya jalan untuk membayar harga dosa dan maut yang telah datang kepada manusia sejak zaman Adam adalah darah yang suci, yaitu nyawa Kristus.
Jadi itu jawaban saya buat mereka bertanya, oh Tuhan kamu itu mati, ditelanjangi. Ya, dosa yang telah datang kepada Yesus itu, dipikulnya. Cemohan, kutukan, ditelanjangi, dicambuk, dipikul. Seharusnya dia tidak. Kalau dia ambil keputusan untuk melawan, sebab dia adalah raja, dia boleh saja mengarahkan ya legion malaikat untuk membunuh orang. Tapi dia katakan inilah satu-satunya jalan untuk saya menggantikan dosa, membayar lunas dosa-dosa yang Anda dan saya telah lakukan. Supaya bila kita datang kepada Bapa di surga, dosa kita itu diampuni, dilupakan karena Yesus sudah membayar. Paham enggak? Kita berhutang. Hutang dosa itu. Dan kita tidak tahu jalan keluar daripada perhambaan dosa dan upah dosa itu maut. Daripada kematian rohani, yaitu pemisahan selama-lamanya daripada pencipta kita. Itu digantikan dengan jalan menumpahkan darahnya untuk membayar harga kematian manusia dalam dosa. Supaya bila kita dalam Kristus, kita terlepas daripada ikatan dosa yang mana karena dosa, akibat dosa, kemiskinan datang. Karena dosa manusia, penyakit-penyakit datang, betul enggak? Orang menjadi jauh terpisah, tidak dapat mendengar suara Tuhan dan mulai menyembah berhala-berhala. Terputus hubungan itu karena dosa. Itu telah memutuskan hubungan manusia dengan pencipta yang suci. Paham ya? Jadi Yesus membuka, menjadi jalan itu dengan mengorbankan dirinya. Supaya Tuhan dapat mengampuni, Bapa dapat menerima kita kembali sebagai anak-anak Allah, pengikutnya. Dan Tuhan mulai menyembuhkan. Tuhan mulai memperkayakan. Menjadi kita sukses dalam hidup kita. Sebab kita menjadi pengikut Tuhan. Jadi, dalam ayat yang di sini, ayat 29, kamu harus bersukacita dari ayat 28. Sebab dia katakan, aku akan datang kembali kepadamu. Dia akan datang secara fisikal di masa mendatang, kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi yang dimaksudkan di sini, saya yakin yang dimaksudkan di sini, aku akan datang kembali kepadamu adalah, pertama, setelah dia bangkit dari kubur, dia datang kembali pada murid-muridnya selama 40 hari. Dan kepada kita melalui rohnya. Dalam Roh Kudus, dia datang. Roh Bapa itu dia datang. Roh Kristus itu datang tinggal dalam diri kita melalui Roh Kudusnya. Sebab dia katakan dalam ayat 26, seorang penghibur. Bagi saya, Kristus tinggal diam dalam diri saya melalui Roh Kristus. Bukan fizikalnya, tetapi melalui Roh Kristus, yaitu Roh Kudus. Dia bersama-sama dengan saya selama-lamanya. Amin. Dan ayat yang ke 29 itu. Sekarang aku mengatakannya kepadamu sebelum hal ini terjadi supaya kamu percaya bahwa apabila hal itu terjadi, ya. 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang telah diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya. Jadi di sini dikatakan ayat 30, I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and had nothing in me. Kita tahu bahwa di malam itu iblis sudah berbisik kepada Yudas Iskariot dan sudah memimpin ramai orang-orang Yahudi
orang-orang yang cemburu akan Kristus untuk menangkap dan membunuh dia. Itu perbuatan iblis. Dia mau datang untuk membunuh Yesus, menangkap Yesus. Ya, walaupun kita katakan itu manusia. Orang-orang Yahudi, orang Saduki, imam-imam besar, Yudas Iskariot, mau datang menangkap Yesus, mau membunuh Yesus. Ya betul. Orang-orang jahat, orang-orang yang kafir, yang tidak percaya Kristus. Mereka dipenuhi dengan roh cemburu. Perasaan iri hati, cemburu, takut akan kehadiran seorang yang berotoritas seperti dia dan takut nanti pangkat dia diambil dan statusnya di kalangan masyarakat. Sebab ketika Yesus masuk di Yerusalem, ribuan orang menerima dia, orang-orang yang menjadi pengikutnya, yang telah disembuhkan, yang telah dilepaskan dari iblis. Saya percaya orang yang lumpuh, orang yang buta. Begitu hebat sambutannya, orang takut di Yerusalem bahwa dia datang ini untuk mengambil alih lah pimpinan dan kerajaan dan bait suci begitu. Nah, itu pemikiran mereka. Sehingga suara-suara iblis membisik untuk membunuh. Dan ini pekerjaan siapa? Iblis. Dia datang membunuh, menghancurkan. Penguasa, dipanggil penguasa dunia. Ya, the prince of the world maksudnya. Yang menguasai orang yang di luar Tuhan itu sebenarnya iblis. Kuasa-kuasa roh jahat. Kalau sesebuah negara itu tidak mengakui Kristus, tidak mengakui ketuhanan Yesus, maka saya percaya ada roh yang menguasai sesebuah kerajaan, roh yang dipanggil roh iblis, menguasai sesebuah negara. Dan dalam hal ini, Yesus berkata, penguasa dunia ini datang. Dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dia tahu dia boleh escape, dia boleh dilindungi Tuhan. Tapi malam itu dalam bab 14 ini dia telah membiarkan ini. Itu satu-satunya jalan, dia harus ditangkap. Dia telah berkata bahwa anak manusia ini akan diserahkan, diadili di mahkamah, didapati bersalah dari segi agama karena menghujat Allah, dikatakan menyatakan dirinya sama seperti Allah. Juga didapati bersalah dari segi undang-undang karena dituduh menjadi raja yang akan melawan kerajaan Rom waktu itu. Jadi dari segi politik, dari segi agama dia didapati bersalah dan hukumannya hukuman mati. Yesus boleh escape, dia boleh melawan, tapi dia tahu hanya dengan jalan ini segala hinaan, kutukan, pukulan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu dia tidak jawab, dia diam saja. Sehingga dalam pengadilan Yesus itu orang heran kenapa dia tidak jawab, dia tidak defend. Maka itu sebabnya dia mati sampai di kayu salib. Dipukul, dicerta, dituduh, dihina. Segala dosa-dosa itu dia terima. Dosa manusia. Penipuan manusia, hujatan manusia, iri hati, cemburu, pukulan. Itu semua perbuatan-perbuatan walaupun Yesus itu tidak bersalah, tapi dia terima segala itu. Dia serahkan dirinya seperti domba yang diperbantaian. Domba yang menyerah. Sebab dia tahu hanya dengan jalan itulah kematian Kristus itu akan membangkitkan orang yang mati. Pengorbanan itu, luka-luka Yesus itu akan membawa kesembuhan kepada manusia. Dan darah Yesus itu yang membayar
hukuman dosa dan maut, supaya Anda dan saya dapat diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan daripada dosa dan maut. Amin. Jadi sebenarnya dia katakan iblis tidak berkuasa pada aku. Tetapi dia pilih jalan ini. Jalan penderitaan salib. Jadi itu dia katakan supaya dunia tahu. Kenapa? Supaya dunia tahu bahwa dia datang sebagai domba yang telah dinanti-nantikan. Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang telah disebut-sebut dari zaman Musa, zaman kita perjanjian lama, beribu-ribu tahun. Akan datang Mesias ini. Domba ini. Telah ditulis di dalam kitab-kitab Yesaya, kitab-kitab sebelumnya. Dia tahu, dialah yang dipilih. Jadi supaya dunia tahu bahwa dia akan melakukan itu. Karena itu dia katakan, aku mengasihi Bapakku. Aku mengasihi Bapa supaya dunia tahu. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintah oleh Bapa. Bangun, marilah kita pergi dari sini, dari tempat mereka itu. Kita akan teruskan. Itulah kasih, itu pengorbanan yang telah Kristus berikan kepada Anda dan saya. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Bishop salah seorang daripada hambanya yang telah ditebus, diampuni, dibaharui, dan rohnya tinggal, roh Bapa. Dan saya dapat masih setia melayani dia. Ya, walaupun saya ini banyak kali jatuh di dalam dosa, banyak kali jatuh dalam pencobaan, tetapi Tuhan bentuk dan saya hidup di dalam kedamaian. Saya tidak kisah orang masih mengungkit-ungkit kesalahan Bishop, dosa-dosa yang saya lakukan 10 tahun yang dulu. Tidak apa-apa, mereka menuduh. Kadang orang menuduh saya, orang moralnya jatuh, orang berdosa, tidak layak dan sebagainya. Itulah saya orang paling berdosa di dunia lah. Tapi orang seperti saya inilah yang telah mendapat belas kasihan daripada Kristus. Dan dia datang kepadaku, merubah hidup saya. Saya tidak menyesal. Karena orang berdosa seperti Bishop ini masih mengasihi Kristus. Dan berusaha hidup suci dan benar sampai Tuhan panggil saya. Ingat, bila Anda menghakimi saya, Anda menghakimi dirimu sendiri. Satu hari nanti kita akan berdepan dengan Kristus. Dan setiap perbuatan, tindakan, perkataan yang kau telah ucapkan itu akan dihakimi. Hakimku adalah Kristus. Amin. Tuhan berkati.